Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa was sadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini kita masih terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bermajlis kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan juga Allah menjadikan amal kita amal saleh. Masih dari kajian kitab Al-Minahul Aliyah fi bayani as-sunanil yaumiyah, kitab yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari, yang tinggal sedikit pembahasan dari zikir-zikir di waktu pagi. Sudah kita terangkan 10 zikir. Tinggal 2 poin di sini atau 2 bacaan zikir. Maka kita selesaikan tinggal 2. Yang habis itu kita lanjutkan dengan waktu duha. Berarti yang ke-11. Zikir yang ke-11 di waktu pagi. Karena ada 12. Ya, semoga minimal kita membaca salah satu darinya. Yang ke-11 yaitu zikir yang berbunyi ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini dibaca sekali. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghitsu atau birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Yang artinya ya hayyu, wahai zat yang maha hidup, ya qayyum, wahai yang mengurusi makhluknya, birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku meminta pertolonganmu, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku, perbaikilah seluruh urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku. Tarfata ain, meskipun sekejap mata. Perhatikan di sini ya. Ini doa yang mulia. Doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan juga Al-Bazzar dari sahabat Anas bin Malik, dihasankan oleh Ibnu Hajar dan juga Al-Albani. Coba kita renungkan doa ini atau ayat ini, zikir ini. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, ya qayyum, wahai zat yang berdiri sendiri. Kalimat ya hayyu dan qayyum
Ini salah satu dari nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua nama di sini, Hayyu, Hayyun dan Qayyum. Kalau di ada ya-nya berarti cuma di dhammah, ya Hayyu, ya. Ya Qayyumu. Cuma di dhammah, tidak di tanwin. Ya Hayyu, ya Qayyum. Kalau tidak ada ya-nya, dia ditanwin, Hayyun dan Qayyumun. Atau kalau ada alnya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, seperti dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa artinya Al-Hayyu? Atau nama Allah di sini Hayyu, ya. Ya Hayyu. Wahai zat yang maha hidup. Dan Qayyum yang berdiri sendiri atau yang mengurusi makhluknya. Kalimat Hayyu dan Qayyum ini dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Meskipun semua nama Allah itu semuanya agung. Tapi ada nama-nama Allah yang memang lebih agung dari yang lain, yaitu salah satunya Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Berarti di sini kita memanggil Allah Subhanahu wa taala ya Hayyu ya Qayyum, menyebut dua nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang dua nama ini sesuai dengan nama Allah atau sifat Allah, lam yalid wa lam yulad. Jadi kalau kita katakan ya Hayyu ya Qayyum, itu sama dengan kita menyatakan Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat, karena Allah itu punya nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ini sering saya terangkan. Ya, sering saya terangkan bahwa Allah itu tidak butuh anak. Kenapa? Karena Allah itu hidup terus, tidak pernah mati. Sedangkan manusia dia akan mati, makanya dia butuh anak. Dan juga manusia itu kalau sudah tua apalagi dia tidak bisa ngurusi dirinya sendiri. Jangankan sudah tua, masih muda saja kadang dia nggak bisa ngurusi semua urusan-urusannya sendiri. Maka dia butuh ada orang yang membantunya. Sedangkan Allah Qayyum, maha berdiri sendiri, tidak butuh yang lain. Bahkan Allah mengurusi makhluknya. Makanya nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu diantara nama-nama Allah yang agung, yang sesuai dengan sifatnya lam yalid wa lam yulad. Berarti ketika kita menyebut nama Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, kita itu menyebut nama di antara nama-nama Allah yang agung. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta pertolonganmu, aku meminta bantuanmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku. Berarti kita harus sadar nih bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bantuan. Maka kita pun ketika dalam keadaan sulit atau mungkin mendapat tugas berat, kita sadari kita itu nggak bisa melakukannya. Maka perbaikilah seluruh urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau serahkan diriku, dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku meskipun sekejap mata. Kenapa? Ya. Kenapa kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya
Allah tidak menyerahkan kita itu pada diri kita sendiri. Karena kita sadar kita itu lemah. Diri kita itu tidak bisa melakukan apapun. Perkara-perkara yang kecil saja kadang kita tidak bisa melakukannya. Menolak penyakit saja kita tidak bisa. Menghadapi virus COVID ini saja nggak bisa. Maka kalau kita itu sadari diri kita itu lemah, banyak perkara-perkara yang tidak bisa kita lakukan, maka kita mohon agar Allah jangan menyerahkan kita kepada diri kita sendiri. Karena diri kita lemah, tidak pantas menjadi sumber keselamatan, tidak bisa menjadi dasar keselamatan. Karena kehendak kita saja berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian itu tidak berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Berarti kalau Allah menghendaki lalu kehendak kita pas dengan kehendak Allah, maka terjadi jalan. Tapi kalau kita punya kehendak, ternyata Allah tidak menghendaki, ya kehendak kita nggak mungkin jalan. Karena yang jalan hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikir yang ke-11. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Lalu yang ke-12 satu lagi, yaitu zikir yang berbunyi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang ke-12 ini dibaca 7 kali. Kalau tadi yang ke-11 itu dibaca sekali. Ya, yang ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits dan seterusnya tadi itu dibaca sekali. Yang ke-12 ini dibaca 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa atau la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dibaca 7 kali. Dalilnya man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahammahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan zikir ini di pagi hari dan di sore hari, yaitu bunyinya hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya pada perkara-perkara yang menyusahkannya. Maka kita coba untuk merenungi pula zikir ini. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang membacanya 7 kali ketika pagi hari atau sore hari, Allah akan berikan kecukupan. Padahal dalam hidup kita seringnya itu merasa kurang. Ya, cukup dengan tidaknya, kayaknya hati kita itu seringnya tidak cukup, masih kurang terus. Meskipun kadang sesekali merasa kecukupan. Tapi ini penting karena yang namanya qanaah, merasa menerima dengan pemberian Allah yang berarti dia merasa cukup, itu kenikmatan. Kenikmatan dalam hati. Dalam hidup kita kok kita merasa cukup, itu rasanya tenang. Dan rasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita serasa besar. Karena apa? Orang memiliki sifat qanaah, dan itu adalah nikmat terbesar. Kalau dalam hidupnya seseorang itu diberi sifat qanaah. Nah, salah satunya di sini supaya kita itu merasa cukup dalam diri kita, ini doanya atau zikirnya.
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apa artinya? Hasbiyallah, Allah lah yang memberikan kecukupan kepadaku. Hasbiyallah, Allah lah yang memberikan kecukupan kepadaku. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah Tuhannya arsy yang agung. Yang sebenarnya kalimat ini inti pokoknya adalah tawakal kepada Allah. Makanya di tengah-tengah ada kalimat alaihi tawakkaltu, karena intinya ditawakal. Hasbiyallah, semoga Allah memberikan kecukupan, berarti kan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wa may yatawakkala 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Berarti kalimat ini, kalimat hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ini hampir sama dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang kalau doa ini hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ini memang dianjurkan kapan? Sebagai zikir di pagi hari dan sore hari. Sedangkan hasbunallahu wa ni'mal wakil terutama ketika orang menghadapi kesulitan. Mungkin sisi perbedaannya itu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ini merupakan zikir pagi petang. Sedangkan hasbunallahu wa ni'mal wakil ini diucapkan ketika menghadapi kondisi sulit. Tapi intinya ya, kalau kita ucapkan dengan yakin, penuh dengan tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Allah akan mantapkan hati kita sehingga hati kita itu tidak goyah. Karena dalam kehidupan kita itu sering kita mengalami goyah. Goyah itu maksudnya kadang kurang percaya sama Allah, itu goyah namanya sudah. Kurang yakin dengan Allah, itu sudah goyah. Kadang dalam kehidupan kita merasa seperti itu. Makanya ucapkan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim dengan penuh keyakinan. Insyaallah Allah akan berikan ketenangan. Sebagaimana doa hasbunallahu wa ni'mal wakil ini juga pernah diucapkan oleh Nabi dan para sahabat kapan? Ketika mereka tertekan. Tapi mereka ucapkan dengan penuh keyakinan. Jadi kalau kita melihat kisah mengapa Nabi dan para sahabat mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, yaitu ketika kisahnya, ceritanya ketika kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud, di mana mereka hampir menang, tapi qadarullah Allah Subhanahu wa taala cabut kemenangan itu ketika sebagian kaum muslimin ada yang bermaksiat, tidak mau mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak jadi menang dan mereka mengalami kekalahan. Itu satu-satunya kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, yang ini menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin. Nah, setelah perang Uhud selesai, maka orang-orang kafir Quraisy itu seperti punya angin. Oh, ternyata kaum muslimin bisa dikalahkan ya. Lalu ternyata musuh Islam ini bukan cuma mereka saja. Ternyata ada musuh dari dalam, yaitu orang-orang munafik. Mereka melemahkan semangat kaum muslimin. Mereka melemahkan semangat kaum muslimin dengan mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum. Sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang kafir Quraisy, mereka telah berkumpul,
menyatukan kekuatan lebih besar lagi, melebihi kekuatan mereka di perang Uhud, maka takutlah kalian wahai para sahabat Muhammad. Ini kata orang-orang munafik. Mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tapi inginnya melemahkan kaum muslimin. Nggak suka kalau Islam kuat. Sehingga mereka salah satu tujuan melemahkan nih, ya, supaya menghancurkan kaum muslimin, mereka itu melakukan provokasi. Sudahlah, kalian takut kepada mereka, nggak usah dilawan. Karena mereka sekarang mau mengumpulkan kekuatan yang besar. Fasyauhum, takutlah kalian kepada mereka. Tapi apa jawaban Rasul dan para sahabat? Faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka mereka pun mengatakan, Allah lah yang memberikan kecukupan kepada kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Mereka semakin tegar, semakin kuat karena bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, sehingga Allah pun berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kenikmatan. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Maka mereka kembali dengan membawa kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengalami kekalahan. Ini karena tawakal mereka yang begitu kuat dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka seperti itu pula dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita isi dengan zikir-zikir pagi petang, salah satunya ya ini, dengan kalimat hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca 7 kali, maka Allah akan berikan kecukupan dari perkara-perkara yang menyusahkannya. Ini. Tapi kadang orang itu kurang yakin, sehingga beda sih keyakinan kita dengan para sahabat dahulu. Makanya kalau kita sakit, kadang kita baca Bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sampai 7 kali. Kenapa kok nggak hilang-hilang sakitnya ya? Karena memang keyakinan kita beda, tawakal kita itu beda. Seperti itu pula di sini kalimat hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kita baca 7 kali sekalipun, tapi kalau hati kita nggak nyambung juga sama saja. Meskipun ada sisi baiknya, ada sisi pahalanya, insya Allah. Makanya dari awal zikir-zikir yang kita baca, kita usahakan untuk meresapinya, agar hati kita itu sadar dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita minta kepada Allah, sehingga Allah pun memberikan apa yang kita minta betul-betul. Selesai pembahasan tentang zikir-zikir di pagi hari. Maka kita lanjutkan sunnah-sunnah di waktu duha. Ini bagian ketiga, waktu duha. Sunnah-sunnah di waktu duha. Duha itu kalau dari sisi bahasa, yang namanya waktu duha itu adalah inbisatu syamsi wamtidadun nahar, yaitu melebarnya sinar matahari, ya, sinar matahari mulai melebar dan waktu siang mulai naik atau memanjang, ya, waktu siang mulai naik, itulah yang disebut dengan waktu duha. Karena kita rasakan ketika kalau pagi hari matahari baru muncul, itu seolah-olah sinar matahari itu belum merata, belum melebar. Tapi begitu sudah naik, maka sinar matahari itu merata ke keseluruhan. Dan itulah waktu duha. Serta waktu siang sudah mulai naik, maka inilah yang disebut dengan waktu duha. Lalu apa yang disunnahkan? Apa yang disunahkan di waktu duha ini? Maka dikatakan oleh mu'allif, disunahkan di waktu duha
agar orang itu sholat, agar seorang hamba itu sholat duha. Ya, agar orang itu melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu juga dinamakan sholatut tasbih dan juga dinamakan sholatul awwabin. Nanti akan kita baca hadisnya. Sholat tasbih karena sebagai pengganti tasbih, dan juga sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali. Dalilnya dulu, sekalipun nanti akan kita sebutkan pendapat para ulama tentang apakah sholat duha itu disunahkan atau tidak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, "Awsani khalili bisalasin, siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, wa raq'atay duha, wa an utira qabla an anam." Yang artinya awsani khalili, kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin, kekasihku yaitu baginda Rasulullah SAW, mewasiatkan 3 perkara, yaitu siyamu salasati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan, wa raq'atay duha, 2 rakaat salat sunat duha, dan yang ketiga wa an utira qabla an anam, agar aku melakukan salat witir sebelum aku tidur. Ketika di sini Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Rasul. Yang namanya wasiat itu pesan. Dan biasanya pesan yang berharga itu namanya wasiat. Yang namanya pesan itu kan banyak. Ya, pesan sesuatu. Atau mungkin memesan apa misalnya, itu namanya pesan. Mengirimkan surat itu juga pesan. Ya. Tapi ketika kalimat wasiat itu biasanya perkara yang penting. Nah, Abu Hurairah mengatakan, kekasihku yaitu baginda Rasulullah SAW berwasiat kepadaku. Tentunya ini perkara yang penting. Dan Nabi dikatakan khalili oleh Abu Hurairah, kekasihku. Kalimat khalil, ya, kekasih yang kecintaannya itu telah merasuk ke dalam hatinya, itu namanya khalil. Jadi benar-benar menjadi orang yang dicintai dan kecintaan itu masuk ke dalam hatinya. Tapi khalil ini khusus Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari dalam sebulan, atau puasa 3 hari setiap bulan. Maksudnya bulan-bulan Hijriyah. Seperti sekarang bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya. Itu namanya bulan-bulan Hijriyah. Nah, yang disunnahkan di bulan-bulan Hijriyah, serta sangat ditekankan di Ayyamul Bid, di hari-hari Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Lalu yang kedua, ini yang sedang dibicarakan dalam bab ini, warak atayid duha, dan 2 rakaat salat sunnah duha. Berarti 2 rakaat salat sunnah duha ini termasuk wasiat yang Nabi wasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah. Yang wasiat Rasul kepada sahabat Abu Hurairah berarti wasiat juga untuk kita. Karena Rasul ketika menyampaikan wasiat kepada seorang sahabat, bukan berarti itu hanya untuk dia saja, tapi juga untuk kita. Sebagaimana kalau misalnya kita membaca hadis, ada seorang yang minta wasiat kepada Rasul, wahai Rasul, wasiati aku. Lalu Rasul mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Ya, janganlah kamu marah. Apakah ini hanya untuknya saja
Maka tentu tidak. Hadis-hadis yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu berlaku bagi umatnya pula, bagi seluruh umat ini, kecuali kalau memang itu ada kekhususannya. Tapi pada dasarnya wasiat yang Rasul sampaikan kepada seorang sahabat itu juga untuk kita. Berarti salat duha ini termasuk perkara yang diwasiatkan. Lalu yang ketiga, wa an utira qabla an anam, dan agar aku melakukan witir, salat witir sebelum aku tidur. Maksudnya bagi orang-orang yang memang dikhawatirkan dia tidak bisa bangun malam, sangat dianjurkan witirnya itu sebelum tidur. Karena kalau sesudah tidur barangkali dia nggak bisa mendapati qiyamul lail dan witir. Maka ini boleh-boleh saja. Nah, sahabat Abu Hurairah yang mendapatkan wasiat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan dalam riwayat Bukhari yang lain, dia mengatakan la ada'uhunna hatta amut. Aku tidak pernah meninggalkan 3 perkara ini sehingga aku meninggal dunia, atau sampai aku meninggal dunia. Berarti sahabat Abu Hurairah ini menjalankan wasiat Rasul ini sampai meninggal dunia. 3 wasiat ini terus dijalankan oleh sahabat Abu Hurairah sampai beliau meninggal dunia. Yang berarti pula perkara yang sedang dijelaskan di sini yaitu salat duha. Ini berarti termasuk wasiat Rasul atau termasuk sunnah Rasul, karena ini termasuk qauliyah, ucapan Nabi kepada sahabat Abu Hurairah, berarti sunnah Rasul, yaitu sunnah qauliyah berupa ucapan. Nah, Rasul mewasiatkan kepada Abu Hurairah berarti menyampaikan pesan. Beliau mengucapkan sesuatu, berarti ini sunnah qauliyah, ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan Nabi termasuk sunnah yang menjadi dasar hukum. Ditambah sunnahnya seorang sahabat, yaitu Abu Hurairah sendiri. Dia sendiri melaksanakan wasiat Rasul tersebut dan tidak meninggalkan 3 perkara ini sampai meninggal dunia. Meskipun demikian, di sini ini tadi sebagai dalil sunnahnya salat duha, tapi para ulama beda pendapat, sehingga mu'alif ingin menerangkan. Karena mungkin ada sebagian orang yang merasa salat duha itu bukan sunnah. Nah, makanya pendapat-pendapat itu ingin dijelaskan oleh mu'alif, oleh penulis kitab ini, supaya orang paham bahwa hukum yang sebenarnya dari sholat duha itu apa. Ada orang yang ragu-ragu, sebenarnya sholat duha itu disunahkan apa tidak sih? Ada orang yang ragu-ragu. Maka kita mencoba di sini mempelajari pendapat-pendapat para ulama rahimahumullah tentang disunahkannya sholat duha. Pendapat pertama mengatakan bahwa sholat duha itu disunnahkan tapi kadang-kadang. Ya, pendapat pertama mengatakan bahwa sholat duha itu disunnahkan tapi kadang-kadang. Berarti kadang-kadang jalankan, kadang-kadang tidak. Ini pendapat pertama. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yad'uha wa yad'uha hatta naqula la yusalliha. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering sholat duha
Sehingga sampai kami mengatakan la yada'uha, karena beliau sering salat duha, sampai kami para sahabat mengatakan la yada'uha, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Wa yada'uha, tapi di lain waktu beliau kadang meninggalkannya, sehingga kami pun sampai mengatakan la yusalliha, kayaknya Nabi tidak mengerjakannya. Jadi sahabat Sa'id Al-Khudri ini menjelaskan bahwa ketika Nabi itu sholat duha, para sahabat sering melihatnya, sehingga seolah-olah mereka berkesimpulan kayaknya Nabi itu nggak pernah meninggalkan sholat duha. Tapi suatu saat mereka melihat Nabi itu nggak sholat duha, sampai mereka berkesimpulan kayaknya Nabi nggak pernah mengerjakannya. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya bahwa sholat duha itu dikerjakan kadang-kadang. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika Nabi sholat kayak sholat terus, ketika Nabi tidak sholat kayaknya nggak sholat. Maksudnya nggak sholat duha. Ini menurut Abu Sa'id, tetapi hadis ini dhaif. Ya, perlu diketahui di sini. Dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan bahwa sholat duha itu dikerjakan kadang-kadang, hadisnya dhaif. Itu hadis Abu Sa'id ini hadisnya dhaif karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Atiyah bin Sa'id Al-Aufi. Dia ini dhaif. Ini pendapat pertama. Berdalil dengan hadis, tapi hadisnya dhaif. Berarti pendapat pertama tadi mengatakan bahwasanya sholat duha itu disunahkan kadang-kadang saja. Tapi pendapat pertama sanadnya atau dalil yang digunakan sanadnya dhaif. Dan Imam Ad-Daruqutni juga mengatakan bahwasanya hadisnya muttarib. Hadisnya guncang. Arti guncang itu gak stabil. Mungkin guncang dari sisi sanadnya atau guncang dari sisi matannya. Intinya hadis yang digunakan oleh para ulama yang menyatakan sholat duha itu disunahkan kadang-kadang, hadisnya dhaif. Bahkan Imam Ad-Dhahabi mengatakan para ulama sepakat tentang dhaifnya hadis tersebut. Ini pendapat pertama, bahwa sholat duha disunahkan tapi kadang-kadang. Pendapat kedua mengatakan bahwa annaha laysat bimasyru'ah, bahwa sholat duha itu tidak disyariatkan, bahkan sholat duha itu bid'ah. Ini pendapat kedua. Ya, kita jelaskan nanti ada 4 pendapat, bahkan ada 5 sebenarnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa sholat duha itu tidak disyariatkan, tidak ada sunnahnya, yang berarti bid'ah. Pendapat kedua ini berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari. Aisyah menuturkan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhatad duha wa inni la usabbihuha. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha. Ini kata Aisyah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duha. Wa inni la usabbihuha, andai kata beliau melakukannya pasti akan aku lakukan. Ini kata Aisyah. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasul melaksanakan sholat duha. Kalau Rasul melakukannya, aku pasti akan lakukan. Tapi ini ya
pendapat Aisyah atau apa yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang keadaan Rasul. Apa yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja dia tidak melihat di kondisi-kondisi yang lain. Juga terdapat dalam riwayat Bukhari dari Muwarriq al-Ujali, dia menuturkan qultu libni Umar, aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar, atusallid duha, apakah kamu salat duha wahai Ibnu Umar? Dia menjawab la, tidak. Qultu, maka aku bertanya lagi, kalau kamu tidak, ayahmu Umar apakah dia salat duha? Kata Ibnu Umar tidak. Lalu aku bertanya lagi, kalau Abu Bakar bagaimana? Maka dia pun menjawab la, tidak. Lalu aku bertanya lagi, Nabi bagaimana? Nabi apakah salat duha? Maka Ibnu Umar mengatakan la, tidak. La ikhaluhu, ya, aku kira juga tidak. Ini jawaban Ibnu Umar ketika ditanya oleh Muwarriq al-Ujali. Ini pendapat kedua yang mengatakan tidak disyariatkan. Lalu pendapat ketiga, annahu yusannu an yusalliya duha idza lam yaqumil lail. Pendapat ketiga mengatakan disunnahkan salat duha jika malam harinya tidak melakukan qiyamul lail. Ini pendapat ketiga. Sunnahnya salat duha itu kalau malamnya tidak qiyamul lail. Berarti kalau malamnya qiyamul lail, dia tidak perlu salat duha. Tapi kalau malamnya tidak qiyamul lail, maka dianjurkan untuk salat duha. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu pendapat yang keempat, annaha tuf'al li sababin minal asbab, bahwa salat duha itu dikerjakan kalau ada sebab. Ya, salat duha itu dikerjakan kalau ada sebab, kalau ada suatu peristiwa. Jadi kalau ada suatu alasan baru dikerjakan, kalau tidak. Seperti dalam hadis-hadis Nabi SAW melakukannya itu karena ada sebab. Seperti ketika beliau datang dari safar, beliau sholat duha. Ketika Fathu Makkah, beliau melakukan sholat duha. Ketika beliau berkunjung ke suatu kaum, beliau juga sholat duha. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Itban radhiyallahu anhu yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan juga ketika beliau mendatangi Masjid Quba. Karena dalam hadis yang sahih, Nabi SAW itu datang ke Masjid Quba setiap Sabtu. Ya, setiap Sabtunya beliau datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, tapi wudunya dari rumah. Karena dekat, cuma 5 km. Ini pendapat yang keempat, yaitu dikerjakan sholat duha itu kalau ada satu sebab. Seperti tadi ketika pulang dari safar, ketika mendatangi tempat seseorang, ketika Fathu Makkah, serta yang lain. Dan ini pendapatnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Lalu pendapat yang kelima, dan ini yang dirajihkan oleh mu'alif, bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah secara umum. Jadi sholat duha itu hukumnya sunnah. Tidak ada karena sebab, tidak kadang-kadang, tapi kapanpun boleh orang melakukan sholat duha. Ini pendapat kelima, dan ini yang dirajihkan oleh mu'alif. Sholat duha itu hukumnya sunnah mutlak. Berarti kapanpun bisa. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, termasuk dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang dalilnya.
dalil yang menyatakan bahwa sholat sunnah duha itu hukumnya sunnah secara umum, berarti tidak dilakukan kadang-kadang, apalagi dinyatakan tidak syar'i, ya, bid'ah, ya. Dan juga meski malamnya qiyamul lail atau tidak, yang jelas tetap disunahkan sholat duha, baik ketika ada sebab atau tidak, tetap disunahkan sholat duha. Dalilnya yang pertama hadis yang tadi kita baca, hadisnya Abu Hurairah yang dia diberi wasiat oleh Nabi SAW agar tidak meninggalkan 3 perkara, yaitu puasa 3 hari dalam sebulan, kemudian 2 rakaat salat duha, dan melakukan salat witir sebelum tidur. Juga bukan cuma wasiat Rasul kepada sahabat Abu Hurairah, tapi juga ada wasiat Rasul kepada sahabat Abu Darda. Ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Serta Rasul mewasiatkannya kepada sahabat Abu Dzar pula, dan ini disebutkan dalam Sunan Nasa'i. Ini dalil pertama, wasiat Rasul untuk Abu Hurairah, wasiat Rasul untuk Abu Darda dalam riwayat Imam Muslim, dan wasiat Rasul untuk sahabat Abu Dzar dalam riwayat Sunan Nasa'i. Berarti ini dalil, karena Rasul berwasiat berarti Rasul mengajarkan, Rasul menyampaikan, Rasul mengatakan, dan ini namanya sunnah qauliyah, ucapan Rasul, dan ini menjadi sumber hukum. Ini satu. Bahkan tadi kita sudah baca, ya, riwayat Imam Bukhari, sahabat Abu Hurairah itu nggak pernah meninggalkannya, berarti terus, berarti hukumnya mutlak. Dalil yang kedua yaitu hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang insyaallah panjenengan sering mendengar, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, fa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amrun bil ma'rufi shadaqah, wa nahyun 'anil munkari shadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Kata Nabi, di pagi hari wajib atas persendian masing-masing dari kalian untuk disodakoi, ya. Setiap harinya persendian kalian wahai manusia masing-masing harus disodakoi. Fakullu tasbihatin sodaqah, setiap tasbih itu adalah sodaqah. Wa kullu tahmidatin sodaqah, setiap tahmid itu juga dinilai sodaqah. Wa kullu tahlilatin sodaqah, setiap tahlil la ilaha illallah itu juga sodaqah. Wa kullu takbiratin sodaqah, setiap takbir itu adalah sodaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, beramar ma'ruf juga sadaqah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, mencegah kemungkaran juga sadaqah. Wa yujzi'u min dzalika, dan semua itu bisa tercukupi dengan rak'atani yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang di waktu duha. Berarti, ya, kewajiban bagi setiap muslim terutama untuk mensodakoi persendiannya, yaitu persendian tulang-tulangnya ini. Karena kita itu, setiap orang itu punya persendian tulang. Bahkan kalau tulang-tulang kita itu diputus pretel satu-satu, itu ada sebanyak 360 tulang, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Ya, persendian kita itu ada 360.
Dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, innahu khuliqa kullu insan min bani Adam ala sittina wa salasimi'ati mafsilin. Sesungguhnya masing-masing manusia itu diciptakan, masing-masing manusia dari Bani Adam diciptakan dengan 360 persendian. Nah, karena jumlahnya 360, berarti kita itu harus bersedekah dengan 360. Tapi sedekah di sini nggak harus dengan uang. Tapi sedekah dengan amalan-amalan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau orang bertakbir sekali, berarti dia bersedekah dengan 1. Berarti kalau pagi hari orang itu membaca tasbih habis sholat subuh misalnya 33 sudah 100. Dia sudah bersedekah dengan 100. Atau mungkin di dalam sholatnya dia baca apalah, berarti itu nanti sudah bisa 100 lebih. Padahal dibutuhkan berapa? 360 sedekah. Ya, 360 di sini bisa dengan tadi zikir berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, beramar ma'ruf, nahi mungkar, ya. Ini semua bisa dihitung, sekali orang melakukan berarti dihitung 1 sedekah. Mungkin istighfar dan yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau waktu pagi mungkin panjenengan barangkali kalau dihitung-hitung lebih dari 200 mungkin. Kalau misalnya habis subuh, habis salat subuh itu terus zikir, sudah lebih dari 200 sebenarnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang punya rasa kasihan. Beliau itu orang yang paling memiliki rahmat yang besar kepada umat ini. Untuk lebih mempersingkat dan mempermudah, Nabi tunjukkan. Mungkin baca Subhanallah, Subhanallah 360 barangkali capek, barangkali. Nabi SAW tunjukkan yang itu sebenarnya mudah, yaitu dengan 2 rakaat salat sunnah duha. Itu sudah mencukupi sedekah sebanyak 360 yang menjadi kewajiban setiap insan, setiap manusia. Berarti di sini kalau orang melakukannya, dalam hadis Aisyah di sini, kalau orang melakukannya sudah mensedekoi semua persendiannya, kata Nabi, fa innahu yamshi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Kalau dia sudah mensedekoi 360 persendiannya itu, dia berjalan di muka bumi ini, ya, di hari itu dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Jadi kalau orang bersedekah mungkin dengan zikir-zikir itu tadi, atau melakukan kebaikan, menyingkirkan duri, menyingkirkan tulang dari jalan, ya, menghilangkan kemungkaran. Kalau jumlahnya semuanya di total sejumlah 360, berarti dia sudah bebas dan dia berjalan di hari itu, dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Tapi itu tadi, Rasul itu punya rasa kasihan yang lebih besar kepada umat ini, sehingga beliau tunjukkan kepada yang lebih mudah, ganti dengan salat duha. Maka kalau orang melakukannya, berarti orang melakukan salat sunnah duha 2 rakaat, dia sudah bersedekah, mensedekahkan seluruh persendiannya. Yang persendian ini, ya, persendian ini nikmat dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita persendian
dan membentuknya serta menyusunnya dengan berbagai fungsi. Allah itu membuat persediaan untuk kita sampai kita nggak tahu ini fungsinya buat apa ini. Sehingga banyak ilmuwan yang mempelajari betapa rumitnya tubuh manusia. Baru persendiannya saja, baru tulang-tulangnya saja luar biasa rumitnya. Sehingga dibutuhkan spesialis tulang. Itu pun mereka tidak bisa menjangkau semuanya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang begitu besar. Dengan Allah membentuk tulang ini dengan berbagai bentuk dan berbagai fungsi. Makanya Allah mengatakan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, rakkabak, Dia menyusun tubuhmu, menyusun jasadmu. Maka kalau kita sadari nikmat yang besar ini yang Allah berikan kepada kita, maka ini untuk menjawab pertanyaan mengapa harus disodakoi. Berarti jawabannya ini sebagai bentuk syukur manusia atas nikmat yang Allah berikan. Karena Allah telah ciptakan 360 persendian dan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kehidupan. Maka sudah sepantasnya orang itu mensodakoi nikmat-nikmat tersebut. Dan tentunya sodako itu tidak harus dilakukan dengan harta, tapi bisa dilakukan dengan ibadah, baik zikir atau yang lain, termasuk sholat sunnah duha. Lalu berikutnya tentang waktunya. Jadi tadi ya, kesimpulan dari pendapat para ulama tentang apakah disunnahkan sholat sunnah duha. Jadi yang rajih menurut mu'allif bahwa sholat sunnah duha itu hukumnya sunnah mutlak kapanpun ya, atau bagaimanapun keadaannya, baik ada sebab atau tidak, baik malamnya qiyamul atau tidak, qiyamul lail atau tidak, maka disunnahkan untuk sholat duha. Sedikit lagi tentang waktunya. Waktu sholat duha sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwa mulai dari naiknya matahari kira-kira 1 tombak. Ketika matahari itu terbit, perhatikan ini, dikatakan matahari itu terbit itu kalau sudah bulatan matahari itu sudah nongol meskipun sedikit. Ya, kalau bulatan matahari itu sudah nongol sedikit, itu namanya sudah terbit. Tapi di saat itu belum dianjurkan untuk sholat duha karena itu belum masuk waktu duha. Kapan? Sampai matahari itu naik ke atas 1 tombak kira-kira, yang kalau diperkirakan dengan waktu kira-kira 1/4 jam. Jadi 1/4 jam dari matahari nongol. Karena matahari nongol itu sudah dikatakan terbit. Matahari nongol terus ke atas. Dari nongol pertama tadi dikira-kirakan 1/4 jam. Insya Allah matahari sudah naik kira-kira 1 tombak. Nah disitulah mulainya waktu sholat duha. Sampai kapan? Sampai menjelang tergelincir. Berarti sampai kira-kira 10 menit sebelum waktu duhur. 10 menit sebelum masuknya waktu duhur. Berarti hampir matahari itu di tengah-tengah, hampir. Karena kalau matahari sudah di tengah-tengah, di atas kepala kita, itu sudah tidak dianjurkan, disunahkan untuk salat duha. Ini dalilnya. Hadis Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, "Shalli salata subhi, summa aqsir 'anis shalah
hatta tatlu asyamsu hatta tartafi summa salli fa inna salah masyhudatun mahdurah hatta yastaqilla dhilla birrumhi summa aqsir anis salah fa innahu hina idin tusjaru jahannam. Kata Nabi SAW kepada Amr bin Abasah, salatlah kamu salat subuh, kemudian berhentilah dari salat sampai matahari terbit, sehingga matahari itu naik. Setelah matahari naik, salatlah kamu, karena salat saat itu masyhudatun mahdurah, disaksikan dan dihadiri oleh malaikat. Jadi salat duha, kata Nabi, masyhudatun mahdurah, disaksikan dan dihadiri. Hatta yastaqilla dhilla birrumhi, sehingga bayangan itu sebesar tombak. Jadi ketika bayangan itu masih berada di barat, berarti matahari kan masih di timur. Kalau bayangan itu sudah kecil mengecil, nah sudah hampir masuk ke tengah-tengah, maka di situ berhenti waktu duha. Summa aqsir anis shalah, kata Nabi, kemudian berhentilah dari salat, fa innahu hina idin tusjaru jahannam, karena di saat itu jahannam itu sedang dinyalakan. Di waktu ketika matahari pas di kepala kita dan itu kondisi yang sangat panas, di saat itu kata Nabi SAW neraka jahannam dinyalakan. Maka intinya tadi tentang waktunya, meskipun berikutnya nanti tentang waktu yang afdal. Jadi itu ya, waktunya luas, muasa. Dari kira-kira 1/4 jam dari matahari terbit. Terbitnya itu kalau tadi sudah dikatakan nongol. Kalau terbenam matahari itu sampai benar-benar bulatan matahari itu nggak kelihatan, itu namanya terbenam. Kalau masih nongol berarti masih terbit. Sebagaimana kalau nongol dari timur, meskipun nongolnya sedikit, itu sudah dikatakan terbit. Maka dari situ ditunggu kira-kira 1/4 jam, maka mulailah salat duha, atau mulailah waktu salat duha sampai matahari menjelang matahari berada di tengah-tengah kepala atau di atas kepala, atau kira-kira tadi 10 menit sebelum masuk waktu duhur. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini dulu ya. Berikutnya tentang afdal waktu salat duha. Waktu salat duha yang paling afdal, tapi insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang باذنillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.